Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Magetan akan melakukan kegiatan coaching di hari ini, di mana kelompok kami terdiri dari Bapak Jen sebagai coach, kemudian Ibu Yuliatin sebagai coach, kemudian saya sendiri sebagai observer, yaitu saya Eka Wahyu Yudiati dari SDN Tanjung 3. Mohon izin untuk melakukan kegiatan praobservasi di mana nanti coachingnya Bu Yuliatin menghadapi masalah di mana peserta didiknya pasif dalam pembelajaran, begitu. Oke, baiklah, Bapak Jen selaku coach, apakah sudah siap, Bapak? Ya, Bu, siap. Oke, kalau sudah siap, mari kita laksanakan kegiatan praobservasi lebih dahulu, ya, Bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Jen, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Wahyu, selamat pagi. Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabarnya Bu Wahyu? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Syukurlah kalau Bapak sehat. Oh iya Pak Jen, pagi ini ada sesi coaching bersama Ibu Yuliatin, ya Pak Jen? Ya Bu, benar sekali. Saya tadi berencana akan melaksanakan coaching nanti jam 9 dengan Bu Yuliatin. Oh, baik Pak Jen, kehadiran saya di sini nanti untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak Jen lakukan bersama Ibu Yuliatin. Nah, apakah Bapak sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya, Pak? Ya Bu, siap. Saya berterima kasih sekali pada Bu Wahyu yang ini sudah bersedia menjadi observer pada saat saya melakukan coaching bersama Bu Yuliatin nanti. Baiklah Pak Jen, sebelum mulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya akan bertanya kepada Bapak ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti bersama Coach Bu Yuliatin. Iya Bu. Nah, jadi begini Pak, poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Bapak melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Pak Jen. Oke, kemudian selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip-prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coach. Kemudian menggali potensi coach itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Pak Jen. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan berbobot tersebut, Bapak perlu mendengarkan dengan rasa. Nah, rasa di sini maksudnya apa? Nah, rasa ini yaitu receive, appreciate, sumaris, dan act ya, Pak Jen. Nah, receive itu Bapak bisa menerima pernyataan dari uji Bapak nanti. Kemudian Bapak bisa memberikan pertanyaan yang terbuka atau berbobot.
Lalu Bapak juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coaching nanti. Dan Bapak bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah Pak Jen sudah jelas dengan rubrik penilaiannya nanti? Iya Bu, saya pada saat melaksanakan coaching nanti, saya juga berencana untuk melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian saya akan menerapkan prinsip-prinsip sakit. Kenapa Pak Jen batuk? Dibatukkan saja, tidak apa-apa. Ini gatel. Mungkin boleh minum dulu Pak Jen. Ya Bu. Bagaimana Pak Jen? Bisa dilanjut? Iya, nanti pada saat melaksanakan coaching nanti, saya itu juga berencana untuk melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian saya nanti akan menerapkan prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching itu. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Oke, baiklah Pak Jen. Selanjutnya izinkan saya bertanya. Ya Bu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat proses coaching? Iya Bu, jadi pada saat melakukan coaching nanti saya ingin ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Itu yang pertama itu tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Jen. Oke. Kemudian kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi itu, bagian mana yang secara spesifik Bapak ingin saya observasi Pak Jen? Untuk spesifikasi yang ingin saya capai di observasi ini nanti yaitu ada pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya untuk melakukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot itu. Oh iya Pak, berarti fokus kompetensi coaching yang Bapak ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak Jen ya. Betul sekali. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini Pak Jen? Jadi yang pertama itu saya itu mampu menyampaikan dan menyimak, dan saya juga lebih bisa mendengarkan secara aktif dari coaching. Oke Pak Jen, demikian ya kegiatan praobservasi kali ini Pak Jen. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Bapak melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Yuliatin. Nah, nanti setelah Bapak selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Bapak lakukan bersama Bu Yuli nanti, nggih, Pak Jen. Ya Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching. Nggih, Pak Jen. Sampai ketemu lagi nggih, Pak Jen. Monggo silakan coaching bersama Ibu Yuliatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jen. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Wahyu. Monggo Bu Yuli sudah siap ya? Siap Pak Jen, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yuliatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Jen. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Pak Jen sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga sehat, baik Bu.
hari ini kita akan melaksanakan coaching. Insya Allah coaching yang akan kita laksanakan nanti pakai alur tirta ya. Lalu di awal ini saya ingin bertanya dulu pada Bu Yuliatin. Kira-kira mau bicara apa kita hari ini, Bu? Baik Pak Jen, jadi saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Pak Jen itu tentang siswa-siswa saya yang pasif dalam pembelajaran, Pak. Jadi siswanya Ibu itu ada yang pasif ya dalam pembelajaran. Betul Pak Jen. Oke. Oke, karena pembicaraan kita ini nanti singkat, nanti di akhir pembicaraan ini kita ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapat dari pembicaraan kita ini? Begini Pak Jen, jadi saya itu menginginkan di akhir pembicaraan kita ini saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana cara saya dapat meningkatkan keaktifan siswa saya dalam belajar. Jadi siswa itu nanti bisa lebih semangat lagi belajarnya, begitu Pak. Oh, oke, jadi siswa itu nanti jadi bisa lebih aktif gitu ya. Betul Pak Jen. Nah, sekarang saya ingin mencari informasi dari Ibu dulu. Menurut Bu Yuliatin itu ciri-ciri siswa yang aktif itu saat belajar itu seperti apa? Kalau menurut saya, ciri-ciri siswa aktif itu adalah aktif dalam pembelajaran itu yang pertama. Dia itu menyimak saat guru menjelaskan ataupun ada kawan yang presentasi, gitu Pak. Kemudian saat bertanya ada hubungan timbal balik. Ada pertanyaan, ada jawaban dari mereka, terus mereka mengerjakan tugas-tugas mereka dan mengumpulkannya tepat waktu. Menurut saya itu ciri-ciri siswa yang aktif dalam pembelajaran, Pak. Oke, berarti menurut Bu ciri-ciri siswa yang aktif itu seperti itu ya. Sekarang saya boleh tahu dari Ibu, menurut Ibu dalam pembelajaran apa yang menyebabkan mereka itu kurang aktif? Oke, begini Pak, menurut saya mereka kurang aktif dalam pembelajaran karena saya belum pernah melakukan survei atau bertanya langsung ke mereka, tapi menurut saya yang pertama mungkin mereka tidak paham materi Pak, atau tidak paham dengan konsep dasarnya. Nah, sehingga mereka dalam kegiatan pembelajaran itu tidak fokus. Jadi kalau diikuti, mungkin menurut mereka juga gak akan ngerti gitu. Nah, kemudian yang kedua, mungkin juga mereka ada masalah pribadi atau apa. Kadang-kadang ada yang ngelamun, ada juga yang ngobrol sendiri dengan kawannya. Nah, jadi mereka itu sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Gitu. Oh, jadi begitu ya. Iya. Berarti itu yang jadi landasan Ibu. Oh, ini yang menyebabkan mereka pasif dalam kegiatan pembelajaran gitu ya. Iya, Pak Jen. Betul, Pak Jen. Baik. Saya akan melanjutkan ya pertanyaannya. Kira-kira apa rencana Ibu untuk ke depannya? Oke Pak Jen, rencana saya mungkin juga selama ini saya mengajar metodenya itu monoton Pak Jen. Jadi metodenya yang saya gunakan itu saja. Nah, hal itu mungkin juga menyebabkan mereka pasif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi rencana saya akan menyusun modul dengan bervariasi metodenya, metode pembelajarannya. Nah, tidak itu saja, Pak. Misalkan saya mengajar, mereka tidak bisa menebak. Jadi ini lagi begitu, Pak. Jadi saya akan berusaha untuk menyusun modul secara variasi. Kemudian juga saya akan mencari referensi-referensi metode pembelajaran yang bagaimana yang bisa meningkatkan antusias siswa. Gitu. Intinya yang menarik itu Pak untuk mereka, Pak. Berarti Ibu akan menerapkan metode pembelajaran yang berbeda ya. Kalau mau mencari referensi yang baru. Ya, benar, Pak, benar. Jadi mereka itu anak-anak itu tidak bisa mendapatkan saat ini, nanti Ibu akan memberikan pembelajaran yang benar ya. Ya, Pak, benar. Biar anak-anak itu tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Tentunya
kemarin saya melakukan pembelajaran ini, oh besok lagi Bu Yuli melakukan pembelajaran apa ya? Mereka akan selalu bertanya-tanya dan ingin mengetahui. Oke, Pak Jen. Jadi belajar bersamaan. Oke. Terus dalam melakukan hal itu, kira-kira itu tidak yang nanti akan membantu itu. Pasti Pak Jen itu. Kalau di sekolah ya guru-guru muda itu Pak Jen. Mereka menurut saya itu sangat pintar dalam merancang modul pembelajaran. Karena mungkin mereka masih muda, masih energi gitu. Suka belajar terhadap sesuatu yang baru gitu Pak Jen. Nah, ada 2 teman guru di sekolah saya itu. Mereka itu yang pertama catat teknologi. Terus jadi saya mungkin akan kolaborasi dengan guru tersebut, bertanya-tanya bagaimana cara saya membuat metode pembelajaran dan menggunakan teknologinya. Kemudian ada juga guru saya yang bernama Bu Lina, yaitu suka membuat metode pembelajarannya itu sambil bermain. Jadi nanti saya akan bertanya-tanya kepada beliau, mencari referensi ini ya, bagaimana cara saya nanti menyusun modul pembelajaran yang bervariasi, yang menggabungkan teknologi di dalamnya, kemudian belajar sambil bermain begitu Pak Jen. Ya baik, kira-kira itu kapan mau rencananya itu akan dilaksanakan? Rencana saya mau menyusun modul tersebut saat kita liburan nanti, liburan semester Pak. Jadi saya rasa waktu yang tepat untuk saya fokus menyusun modul pembelajaran dan metode yang bervariasi tadi. Dan saya akan menerapkannya di dalam kelas pada saat semester baru nanti, gitu. Gitu ya. Oke, jadi pas nanti begitu semester baru, jadi sudah siap dengan metode baru ya. Ya, betul sekali Pak. Saya harapannya begitu Pak. Oke, semangat ya kalau gitu. Ya Pak. Ya. Oke, jadi kita sudah masuki akhir cakapan ini ya. Jadi pada titik ini kira-kira apa yang didapat dari cakapan Pak tadi? Pak Jen, terima kasih Pak Jen. Menurut saya berkat Pak Jen tadi bertanya, saya menemukan sendiri solusi dari permasalahan saya itu. Yang tadinya saya tidak kepikiran karena Pak Jen nanya, akhirnya saya menemukan solusi begitu Pak. Oke, ya. Baik Bu, ya saya juga berterima kasih karena sudah berbagi terhadap masalah yang terjadi. Selanjutnya saya harap Ibu bisa menerapkan rencana yang akan Ibu laksanakan tadi. Saya harapkan bisa berbicara dengan Ibu untuk melihat hasil perubahan apa yang ada di kelas nanti. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yati pada pertemuan hari ini. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Ya, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Jen. Terima kasih atas waktunya. Ya Bu, sama-sama. Wah, Pak Jen luar biasa ya, coachingnya tadi sudah berjalan lancar dengan Bu Yuli. Nah, ini Pak, kalau saya lihat ini tadi perasaannya bagaimana Pak setelah melakukan coaching bersama Bu Yuliatin? Ya Bu, terima kasih atas kajiannya. Jadi setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah tercapai. Jadi saya juga sangat merasa bahagia bisa berbincang mendengar coach sehingga semua permasalahan yang dihadapi coach itu bisa disampaikan. Baik Pak Jen, nah pada saat coaching tadi itu, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangannya ya Pak Jen, yang Pak Jen harapkan pada kompetensi coaching, Bapak kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi Pak Jen? Ya, jadi setelah melakukan coaching tadi itu saya merasa saya itu sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu
dan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan bagi Bapak sesuai dengan alur kita gitu. Ya, baik Pak Jen. Jadi sudah tercapai nggih Pak Jen ya tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan nggih. Menurut saya begitu. Oke, jadi izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya tadi nggih Pak Jen. Silakan. Jadi berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan baik, di mana sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta nggih Pak Jen. Nah, kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching tersebut. Kemudian mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Bapak juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Bapak sudah fokus dengan coach Bapak, artinya Bapak sudah melakukan kesadaran penuh atau Bapak sudah melakukan kehadiran penuh, dan Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Pak Jen sampaikan pada saat praobservasi tadi. Itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi. Ya, Bu Ayu. Ya, menurut saya hal itu sudah sangat baik yang Bapak lakukan. Kemudian Bapak juga sudah mampu mencapai kompetensi sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan pada saat praobservasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai itu Pak Jen. Ya, Bu. Saya senang mendengarnya, terima kasih menyampaikan Bapak Ibu dan paling baik yang sudah diberikan. Sama-sama Pak Jen. Nah Pak Jen, dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berikutnya? Jadi saya ini berencana ke depannya nanti saya ingin terus melaksanakan latihan-latihan yang lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching depannya itu saya bisa bercerita di banyak coaching, dan coaching itu bisa juga menyampaikan apapun masalahnya seperti itu. Baiklah Pak Jen, semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan-harapan nantinya. Semoga juga Bapak bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Bapak harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching. Ya, Bu, jadi saya nanti akan terus berusaha untuk melakukan latihan-latihan dalam kegiatan coaching, sehingga ke depan nanti saya akan menjadi lebih baik. Amin. Kira-kira Pak Jen ada hal lain nggak yang ingin disampaikan lagi Pak? Ya, Bu, menurut saya untuk saat ini sudah cukup. Oke, baik Pak Jen. Kalau begitu pertemuan kita akhiri nggih Pak Jen, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ayu. Sama-sama Pak Jen.